Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,96% dengan total market cap mencapai di angka 3,29 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya, ada pesan dari Sato nih ya, ada beberapa pesan. Yang pertama adalah salah satu cara untuk termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya, karena saat lo nge-like video kita, in theory ini akan membantu algoritma YouTube untuk bisa suggest video kita ke orang-orang baru gitu. Jadi buat lo yang belum nge-like, boleh pertimbangkan untuk like our video, especially if you find our videos useful ya. Dan yang kedua, kita kemarin sudah upload video bagaimana cara trading futures yang bijak lah gitu, yang pakai resiko yang tepat lah begitu ya. Jadi buat lu yang masih sering kena liquid, karena udah cukup banyak yang nanya nih, bang gimana bang, gue liquid terus nih bang ya, ada yang salahnya apa ya. Kadang-kadang gue bingung juga gitu ngejelasinnya ya. Jadi gue bikin satu video khusus yang menjelaskan apa saja hal-hal yang biasanya membuat orang tuh gampang kena liquid ya, dan juga secara teknisnya gitu, apa yang harusnya pakai ya, lalu bagaimana mengatur leverage dan lain-lain lah ya. Jadi buat lu yang kemarin nanya nih ya, monggo silahkan ditonton ya. Oke, langsung aja kita balik ke chart ya. Untuk BTC kita bisa lihat di sini, sayangnya dia gagal mempertahankan 104.944 ya, dimana sebelumnya di tanggal 2 dan tanggal 3 Juni kemarin berhasil dia nahan. Nah sekarang sayangnya lanjut membuat, dia belum lower low sih ya, tapi mulai jebol struktur support ya. Nah sebenarnya kita sudah bahas dari kemarin ya, ini sedikit mengerikan karena mulai ke-reject oleh MA20. Dan bukan cuma itu aja, saat daily close kemarin kita sudah bahas bahwa oke, berarti ini terbentuk lagi suatu lower high ya. Nah aset yang membuat lower high, gue udah bahas bahkan dari sini ya, terakhir kali gue bahas itu tanggal 27 Mei ya. Aset yang membuat lower high adalah aset yang akan cenderung mengundang lower low, dan terjadi lower low di sini ya. Nah ini udah lower high lagi, apakah kita akan terbentuk lower low lagi dengan daily close di bawah dari 103.894? Well, we'll see ya. Karena kita ada struktur 103.000 lebih 62 USD. Ya, terakhir ini cukup kuat sebagai support ya. Sempat sih ada fake out sekali, tapi ya udah, in general cukup kuat begitu. Nah, coba tinggal kita lihat apakah akan lanjut membuat lower low atau enggak, dan kalau sampai lower low ketahan enggak oleh 103.000 lebih 62 USD gitu ya. Tapi untuk di daily kita nggak bisa pungkiri secara struktur it's not bullish ya. Kita sudah bahas dari sini nih ya, saat dia membuat suatu lower high di sini di tanggal 27 Mei kita sudah bahas ini pemecahan struktur. Kita ada potensi lanjut lebih dalam dan beneran lebih dalam juga. Sekarang terbentuk lagi lower high ya, lagi-lagi mirip-mirip seperti di sini, ada potensi bisa lebih dalam lagi. Tinggalnya kita lihatnya mana yang bisa nahan ya, kita nggak pernah bisa tahu gitu loh, kita nggak pernah bisa tahu. Karena ya kalau kita tahu, ya udah kita udah pasti jadi orang paling kaya dong kalau kita tahu masa depan seperti apa. Kalau gue sih I'm just gonna give it straight to you. I don't know. Ya kita nggak tahu mana yang bisa nahan ya. Dan itu bukan tugas kita. Kebanyakan orang tuh salah berpikir ya, berpikir bahwa saat kita di market kita tuh harus tahu market mau kemana ya, purchase-nya mau seperti apa. Enggak, kita nggak bisa seperti itu ya. Tugas kita itu adalah bereaksi terhadap market. Dan cara termudah dan paling efektif untuk bereaksi terhadap market adalah dengan DCA ya, atau nyicil ya. Nyicilnya gimana? Ya bisa macam-macam ya. Untuk BTC ya, BTC saja nih. Lalu bisa pertimbangkan untuk ya DCA murni misalkan. Ah bang, gue mau per 2 minggu sekali gue nyicil BTC ya. Nggak perlu lihat TA, nggak perlu lihat apa-apa. Yang penting gue terus konsisten nyicil. Itu boleh ya. Itu gue sebut sebagai DCA murni ya. Nah tapi buat lo yang pengen pakai TA ya, kita udah dapat berapa kali nih ya. Sudah dapat 1, 2, 3, 4 sekali nih ya. Dapat retest sekali tanggal 31 Mei. Jadi udah technically sudah dapat 4 support. Nah setiap kali terjadi retest di support itu ya, itu kesempatan buat lu beli. Tapi gue ingetin, sekali aja. Karena ada yang sempet salah dulu ya. Jadi ini misalkan ya, kayak gimana contohnya. Misalkan, nah gini deh. Ini retest sekali nih ya. Udah gitu besok retest lagi, beli lagi. Kalau misalkan retest berkali-kali atau kayak di sini deh ya. Ini retest sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kali retest, bahkan sampai 10 di sini ya.
Nah kalau lu retest 10 kali lu beli 10-10-nya, habis peluru lu. Jadi buat lu yang akumulasi dengan TA, ya DCA dengan TA, cukup sekali aja. Maksimum 2 kali deh. Misalkan bang, gua cuma BTC aja bang, gua nggak pakai alts yang lain. Oke, maksimum 2 kali DCA di tempat yang sama. Ya, jangan terus-terusan. Karena kalau terus-terusan nanti peluru lu habis, waktu dia sampai andaikan dia turun lebih dalam, lu nggak ada peluru. Begitu, ya. Oke. Untuk sekarang ya, untuk sekarang dia mulai retest ke 104.944 sebagai resisten. Kemarin kan sebagai support nih. Sebagai support 2 kali nahan, ya, 2 kali nahan jebol. Nah, sekarang mulai menjadi resisten. Kita lihat besok. Kalau besok sampai daily close-nya di bawah dari 104.944, berarti ya kita nggak bisa pungkiri bears lebih in control begitu. Sampai titik mana? Nah, itu kita nggak bisa tahu, ya. Jadi ya kalau saran gue sih tetap sama seperti biasa. Ya jangan lo nebak mana yang bakal nahan begitu. Karena kalau gue perhatiin ya udah mulai lagi nih ya. Wah BTC bakal sampai 102.000 pasti ya. Udah gitu ada yang sempat komen di ini ya. Ada yang sempat komen di DCWT sesi kedua kita bahas waktu itu ya. Ada yang bilang bahwa wah sekarang bang udah mulai keluar lagi bang dukun. Ada yang bilang 102.000, ada yang bilang 92 90 something gue lupa ya. Kayaknya 92 ya, 92 juga. Ada yang bilang 80. Ya terserah lah ya mereka mau nebak-nebak seperti apa ya. Ya tapi gue kasih tahu patternnya. Pattern yang tebak-tebakan seperti itu saat salah akan hilang, tidak ada tanggung jawab sama sekali ya. Nah, kalau sampai sampai banyak yang minta pertanggungjawaban dari dia misalkan ya. Ya dia kan hanya diam-diam saja atau malah lebih seremnya dia gaslight. Ya gue sudah punya BTC, lu yang goblok gak punya. Wah dan seterusnya ya. Ya kayak gini deh. Yang terjadi di sini di Mei 2025 ya. Di sini sebelum kita masuk ke new all time high ya. Banyak yang tebak-tebakan ya bahwa oh ini BTC akan ke 95.000 dulu. Ya lihat aja, pasti akan ke 95.000 dulu. Ngapain beli di sini katanya ya. Bakal lebih dalam. Padahal kalau perhatiin ya, ini cuma beda berapa sih? Ini beda berapa persen gitu ya. Dari sini ke 95.000 gitu. Ke 95.000 tuh cuma perbedaan sekitar 7 persenan gitu ya. Nah, buat orang yang DCA di sini saat rally ke atas ya, saat dia ngepump ke atas membuat new all time high, kagak FOMO ya kan? Nah sementara yang ngikutin dukun bilang 95k jangan beli sekarang, ngapain katanya rugi, beli di pucuk. Taunya naik. Nah ya udahnya ngapain tuh? Ya tuh orang pada beli di ini beneran beli di pucuknya waktu rally gitu. Jadi lucu ya. Banyak yang bilang jangan beli di sini. Ini pucuk, ngapain beli di pucuk? Jangan goblok katanya ya. Taunya naik. Nah, malah dia yang beneran beli di pucuk gitu. Nah itulah, itu yang seremnya dari orang tebak-tebakan dan seremnya kalau kita ngedengerin dukun. Karena kalau dukun udah salah ya udah, tidak ada lanjutannya lagi. Sudah, diam saja. Malah yang lebih menyebalkan lagi, dulu kan ada dukun nih ya. Di akhir tahun nih. Dukun akhir tahun di daerah sini nih ya. Kuartal 4 sama kuartal 1 awal lah ya. Altcoin season. Wah, ya lihat saja ya. Kita akan masuk ke altcoin season. Itu dari Oktober digeser sampai sekarang belum mulai juga kan? Ya. Ya udah. Malah yang menyebalkannya apa waktu turun di sini menyalahkan market. Market yang salah. Saya tidak salah. Ini marketnya berubah tidak seperti biasanya. Sekarang kita masuk ke bear market. Udahnya apa? Udahnya mantul di EMA 50. Mantul di EMA 50 weekly. Akhirnya apa yang terjadi? Ada alasan lagi. Ya, ada alasan lagi dan terus ada alasan ya. Ya jadi gue harap lu udah belajar dari patternnya para dukun ya. Bullshit isinya ya, bullshit. Kalau gue I'm just gonna give it straight to you. I don't know. Gue nggak tahu the future akan seperti apa. Ya, gue kan ngomong aja kalau nggak tahu. Dan sekali lagi bukan tugas kita untuk tahu masa depan. Itu kalau kita tahu masa depan ya gila serem banget ya kan. Fakta kita nggak tahu. So jangan percaya sama orang yang overconfident bahwa seperti dia bisa menerawang. Dia tahu persis apa akan terjadi. Wah, bulan sekian akan begini, bulan selanjutnya akan begini, loncat ke sini. Wah, udah kayak ini aja director film ya. Wah, udah tahu karena dia yang pegang skrip. Sorry, nggak ada yang pegang skrip market ya. Nggak ada yang pegang skrip market. Jadi jangan mau kemakan. Itu karena ujung-ujungnya nggak jauh-jauh. Kalau lu pengen tahu lebih dalam, masuk ke kelas gua, bayar sekian, kan begitu ujung-ujungnya ya. Tapi pas udah di dalam lu akan sadar bahwa
he don't know what the fuck he's talking about. Dia juga nggak tahu gitu ya. Dia juga cuma nebak-nebak aja. Cuman terlihat lebih yakin aja, sok yakin. Kalau gue nggak mau sok yakin karena gue udah cukup lama di market dan tahu bahwa market itu bukan punya bapak moyangmu gitu loh. Kita nggak bisa kontrol. Semakin kita mau kontrol market akan memberikan kita jari tengah yang semakin besar. Gitu. That's the fact. Kan, tahu dari mana bang? Udah pernah mau coba nyuruh-nyuruh market. Harusnya begini. Ya, taunya nggak kejadian. Muntah darah lah. Ya, oke. Beres lah kurang lebih seperti itu ya. Untuk news datang dari JP Morgan. Di mana JP Morgan ini ada rencana untuk mengaccept ya ETF kripto sebagai collateral atau sebagai jaminan untuk pinjaman. Wow, JP Morgan loh ya. Jadi JP Morgan mulai mempertimbangkan untuk ya men-treat kripto sebagai aset-aset pada umumnya saja ya, sama seperti gini lah ya. Lo bisa menjaminkan rumah begitu, collateral gitu kan. Collateral tuh paling gampang di Indo, jaminin rumah, jaminin motor. Nah, seperti itu kan dianggap aset ya. Kripto dari dulu selalu dianggap ya, selalu dipandang setengah mata ya. Sorry, bukan setengah mata, sebelah mata ya. Nah, sekarang JP Morgan ya, yang ironisnya CEO-nya sangat anti Bitcoin, malah mempertimbangkan untuk menerima ETF kripto sebagai jaminan untuk pinjaman. Wow ya. How the tables have turned ya. Yaitu menunjukkan bahwa ya adopsi semakin besar dan bukan cuma adopsi retail tapi adopsi secara institusi ya. Ya tinggal kita lihatlah seperti apa dan kayaknya untuk sekarang mereka mau terimanya mungkin untuk si yang IBIT doang ya. Yang nggak tahu, ini kan masih plan ya. Jadi kita belum tahu akhirnya seperti apa. Tapi yang rencananya mereka akan mulai dengan IBIT-nya si BlackRock ya. Kenapa? Karena itu yang paling besar dan yang paling ya mungkin terpercaya, I don't know ya. Tapi pokoknya dia mulai dengan IBIT-nya dulu dari BlackRock ya. Buat yang nggak tahu IBIT itu apa, itu adalah ETF spot dari BlackRock ya. Ya udah sih gitu aja ya. Dan bahkan ya bank juga akan mengconsider crypto holdings juga sebagai salah satu kriteria untuk melihat net worth gitu. Kalau dulu nggak dilihat ya, kripto dianggapnya hanya sekedar ya sama kayak gini. Orang nggak akan di-assess kekayaannya berdasarkan koleksi, misalkan koleksi Hot Toys dia ya, koleksi apalagi misalkan koleksi kartu trading cards dia gitu. Nah itu nggak bisa dihitung sama bank ya. Tapi sekarang crypto holdings akan mulai di-assess untuk net worth seseorang saat dia mau melakukan pinjaman. Wow ya. Ini something big sebenarnya ya. Ini menunjukkan shift dari sudut pandang bank ke kripto begitu, dimana selalu dianggap wah spekulatif, nggak jelas gitu ya, nggak bisa dianggap aset. Sekarang mulai dianggap sebagai aset dan bahkan bisa dijadikan sebagai jaminan. Tapi kalau gue pribadi tidak menyarankan ya. Sekali lagi gue tidak menyarankan buat lo pinjam pakai kripto lo, nggak ya, karena usually the rates tuh crazy sih ya, dan nggak tahu in general gue nggak terlalu tertarik sama namanya ngutang gitu. Jadi kalau gue tuh ngerasa ngutang itu apalagi dengan bunga ya, itu ujung-ujungnya went bad usually went bad begitu ya. Dan sebenarnya buat yang buat lo tahu ya, even dalam ini Nasrani pun sebenarnya ada dosanya saat kita melakukan itu disebutnya usury ya. Jadi itu cukup mirip seperti riba, walaupun riba lebih detail ya, lebih banyak aturannya. Kalau usury itu ya sama, lo mendapat ya mirip-mirip seperti riba begitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong pun itu nggak terlalu bagus begitu. Tapi ya maksudnya apapun itu, kalau menurut gua in general pun emang pinjam meminjam gitu, kalau bisa sih jangan lah, kalau bisa jangan begitu ya. Karena kenapa? Itu ada setannya. Itu saat lu meminjam ya sedikit terus wah enak juga ya, padahal lu beli sesuatu pakai uang yang lu sebenarnya belum punya gitu, and that's bad gitu. So ya in general ya jangan lah. Ya, tapi bagusnya apa ya? Lagi-lagi bagusnya dari perspektif banknya. Banknya mulai melihat kripto itu sebagai aset sesungguhnya. Begitu. Ya walaupun ya kalau gua pribadi sih nggak akan ya, alt sih gua nggak akan sih ya. BTC aja lah ya, kalau alts in general banyaknya worthless ya. Oke, economic calendar gini ya, sorry gue harus clarify ya, worthless kenapa? Karena ya lu lihat sendiri lah berapa banyak odds yang dari cycle kemarin, wah luar biasa, bagus sekali, masa depannya akan begini. Contoh ya Decentraland,
Lalu Sandbox, wah di masanya orang bilang, oh ini lihat 10 tahun lagi pegang akan seperti BTC, akan seperti ETH. Nope, hancur kan? Ya. Nah jadi mostly alts yang bahkan dulunya dielu-elukan, ya mungkin di cycle ini dielu-elukan juga, nanti di cycle selanjutnya ya biasanya underperform begitu. That's just the fact gitu ya. Oke, economic calendar untuk hari ini dari US kita akan keluar, wah seperti biasa nih, initial jobless claim. Jadi siap-siap ini akan keluar sebentar di jam setengah 8 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif minimal ya. Buat yang agresif SL deh, ya pasang SL. Kalau sampai lu masih mau biarin, nggak apa-apa bang, gue siap dengan resikonya. Boleh siap dengan resikonya tapi tetap punya SL ya. Oke, beres kurang lebih seperti itu untuk, oh nyaris lupa kan, indeks dolar kondisinya lanjut melemah ya. Lanjut melemah. Sorry ini weekly. Sorry ya. Ya masih daerah situ-situ lah, sideways lebih tepatnya ya. Lalu untuk BTCD, nahan di atas dari MA50 untuk yang kedua kalinya ya. Apakah ini pertanda BTCD akan lanjut lagi ke atas, membuat higher high lagi? Maybe ya, karena balance sheet-nya lumayan mendukung ya. Masih lanjut turun. Ya kalau sampai ada surprise, balance sheet-nya tiba-tiba bagus, atau tiba-tiba ada pengumuman dari The Fed gitu ya, mungkin di FOMC atau speech dari Jerome, ada rencana buat misalkan balance sheet ditambah gitu ya. Nah itu mungkin akan bisa berubah lagi. Tapi selama ya in general selama balance sheet-nya begini ya, lu lihat korelasinya jelas kan ya. Saat balance sheet-nya begini turun, yang terjadi apa? BTCD ya meningkat. Udah simple gitu aja sih ya. Nah buat lo yang mencoba-coba ya, kebalikannya ya hancur ujung-ujungnya ya. Bisa kok ada masa-masa yang bikin wah ini buktinya melawan tapi lihat lu zoom out, nope. Pokoknya liquidity rendah ya BTC akan mendominasi gitu. Itu masalah apa itu fundamentalnya aja begitu. Orang akan mengambil aset yang lebih tidak beresiko saat liquidity nggak terlalu tinggi begitu. Dah gitu aja, as simple as that. Ya, dan ini juga terjadi di saham, gitu. Ya, terjadi di risk on in general, gitu. Ya, oke. Beres, kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu bersama saya sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya, jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades ini adds 100 USD. Ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya, jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah begitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silahkan bisa lagi juga lo tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya
Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC sayangnya ya sebelum dia drop ke sini nggak retest kedua dulu ya. Ya gue udah tutup sih kemarin ya. Ini kan active ordersnya gue udah cancel ya karena ya nggak. Nih ya cancel nih untuk yang BTC ya karena itu. Karena dia udah nggak kena retest kedua ya. Jadi belum ada setup futures. Ya langsung ke spot aja berarti ya. Tapi sebenarnya gini, kalau ngomong setup futures besok ada potensi. Kita lihat apakah BTC daily close-nya di bawah nggak dari 104.944. Nah kalau di bawah dari 104.944 kita bisa ada potensi untuk buka posisi short saat terjadi retest keduanya. Ya, tapi lagi-lagi itu masih what if. What if dia daily close di bawah dari struktur, ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 103.000 lebih 62 USD, 101.199 dan di angka di sini ada 50 ya, di angka 100.000 lebih 300-an ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next untuk di Ethereum ya, untuk di Ethereum, nah kemarin Ethereum kita sudah ya gue tutup ya. Kenapa gue tutup? Karena data penting. Kemarin kan data penting itu di jam 7 ya kalau nggak salah ya. Yes, 7.15 ya, gue tutup sekitar ya jam 7-an lah ya. Gue tutup jam 7-an. Ini sebenarnya harusnya lebih gede sih, cuman di sini sayangnya fundingnya lagi gede ya. Jadi sebenarnya sih commission nggak terlalu gede ya, yang sering kali gede itu funding. Tapi funding itu lagi-lagi dia floating lah kasarnya gitu ya. Kadang gede bisa seperti ini ya, sampai $41 gitu. Tapi di yang sebelumnya funding bisa 0. Nah jadi ini tergantung sama funding rates. Funding rates ini jujurnya kalau gua ngitungnya juga rada pusing ya. Tapi intinya itu dibayarkan antara pemegang posisi begitu. Nah kalau kasarnya gini, saat funding rates-nya positif, lu pegang posisi long jadi mahal. Saat funding rates-nya negatif, nah, lu pegang short jadi mahal. Nah, semahal apa? Tergantung kondisi, begitu ya. Nah, kemarin sialnya funding rate-nya lagi tinggi. Jadi ya sudahlah ya, mungkin memang ya gila juga dipikir-pikir, sayang juga nih, harusnya bisa sampai 70-an mungkin ya kalau sama ya nyaris 70-an dolar ya. Ya sudah. Nah, sekarang belum ada setup lagi ya. Belum ada setup lagi kecuali buat lo yang agresif ya. Buat lo yang agresif, lu tetap hold posisinya. Ya lu berarti masih pegang posisi shortnya. Nah ya saran gue pasang aja target TP-nya di EMA20 atau di angka 2552 ya. Oke, untuk posisi spot di EMA20 atau di 2552, lalu di 2464 dan di 2363 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, jangan tipis-tipis aja ya. Ini mungkin bukan untuk para newbie saja ya, tapi untuk semua ya, karena ya pada faktanya yang tidak newbies pun kadang-kadang kena juga ya. Ya gue udah pernah lihat berapa komen lah gitu ya, dimana yang udah tahu teorinya pun masih hilaf kadang-kadang. Hilaf apa? Ya hilaf dengan dengan prediksi-prediksi primbon-primbon gitu ya. Karena semakin banyak, serius, semakin banyak, udah banyak yang report ke gua, "Bang, udah mulai banyak kayak gini Bang ya, dukun-dukun yang tebak-tebakan." Dan tebak-tebakannya tuh aduh serem jujurnya ya. Bulan sekian ya, nanti Juni harus begini, Juli harus begitu, Agustus harus. Lu kebayang gak sih? Lu kebayang gak? Lu bisa ngatur-ngatur market segitunya gitu ya. Luar biasa sekali gitu kalau dipikir-pikir ya. Nah, hati-hati jangan sampai kemakan dengan ya tebak-tebakan itu, karena itu tebak-tebakan. Nggak bisa loh, lu nggak bisa ngomong itu pasti fix begitu, walaupun mereka ngomong pasti fix, tapi pada faktanya yang diomongin semakin pasti fix malah makin biasanya nggak sesuai dengan kenyataan begitu ya. Nah mungkin yang mikir, "Bang, tapi kan lu kuartal 4 gimana Bang?" Oh itu gue bukan bilang pasti, walaupun statistiknya 100%, gue sudah bilang dari dulu bahwa ini at some point akan break. When? I don't know. Tapi kita mengambil probability paling besar. Nah, probability paling besar adalah ya kita akan sama seperti cycle-cycle sebelumnya, di mana ya sudah BTC akan cycle top di kuartal 4 antara November atau Desember. Gitu. Itu terjadi terus. Lu bisa tarik terus dari cycle ke cycle. Selalu post halving year kuartal 4. Tapi sekali lagi,
Jangan sampai lu berpikir bahwa, oh apa bedanya, Bang Toshi juga sama aja tuh ngomong pasti kuartal 4. Oh tidak, gue dengan jelas ngomong bukan pasti. And at some point ini akan pecah. Begitu. Menurut gua teorinya akan pecah statistiknya saat kita udah lebih sering lagi melakukan halving. Begitu, karena kalau gua perhatiin ya, statistik ini tuh sangat kuat dengan apa? Sangat kuat dengan ya apa namanya halving. Nih, sebelum ada halving, ini kan halving pertama nih. Sebelum ada halving, ini BTC basically topnya di Juni. Random sekali kan, ya. Tapi setelah sudah terjadi halving, apa? Bisa lihat di sini, ya, selalu di kuartal 4, ya, post halving year. Itu terjadi berkali-kali, ya. Nah, menurut gua ini semakin halvingnya sering terjadi, nanti ya otomatis block rewardnya akan semakin kecil, ya. Block reward semakin kecil, maka efek dari halving akan semakin kecil juga, kayak gitu. Nah, jadi itu maybe nggak tahu halving ke berapa, ini statistik mungkin bisa pecah. Gitu. Jadi ingat, tidak ada yang 100%, ya. Bukan 100%, tidak ada yang pasti. Ya, termasuk statistik 100% ini. At some point menurut gua it's gonna be broken juga. Gitu. Nah, jadi lu perlu mentalitas seperti itu. Lu perlu mindset sadar bahwa lu tuh bukan yang ngontrol market. Lu mau tahu semua data pun lu bukan yang ngontrol market. Lu tuh hanya bereaksi terhadap market. Lu harus punya mindset yang tepat mengenai posisi diri lu di market. Karena kalau lu memposisikan diri lu sebagai yang punya market, nah disitulah market akan menggampar lu, menyadarkan lu bahwa nope, gua nggak peduli sama lu, gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.